Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita masih membahas soal terkait penalaran matematika UTBK SNBT tahun 2023. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu sudah disesuaikan dengan bocoran soal UTBK SNBT yang dibagikan di website BP3 sebagai penyelenggara UTBK tahun 2023. Untuk pembahasan soal asli, simulasi UTBK SNBT yang dibagikan di website BP3, bisa kalian lihat di video KTD sebelumnya. Untuk linknya, kakak akan tuliskan di kolom deskripsi. Nah, oke, langsung saja kita ke soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi, sama seperti soal sebelumnya, ya literasi matematika, ya tentu ada bacaannya ya, ada narasinya. Namanya literasi matematika juga ya, jadi harus ada narasinya. Oke, nah untuk narasi ini itu akan digunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan nomor 6. Jadi ini untuk 3 nomor ya. Oke, kita baca soalnya. Tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi dalam menit selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon di wilayah tersebut senilai 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Jika tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y, durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X, biaya berlangganan selama sebulan dinyatakan dalam Z, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000. Oke, nah sekarang kita lihat apa pertanyaan untuk soal nomor 4-nya. Untuk soal nomor 4, pertanyaannya itu, fungsi tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah. Oke, jadi dari informasi di soal, kita tahu bahwa tarif telepon rumah itu dirumuskan dengan durasi selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon ditambah lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Oke, jadi ini tarif telepon per bulan. Bisa tulis gini. Oke, tarif per bulan. Oke, per bulan. Oke, tarif per bulan itu dirumuskan. Katanya dirumuskan sama dengan durasi. Durasi dalam menit. Durasi dikalikan, oke, dikalikan dengan tarif telepon. Berarti dikali tarif, tarif per menit ya. Tarif per menit. Oke. Lalu ditambah dengan biaya berlangganan. Ditambah biaya langganan. Oke, langganan. Oke, ditambah dengan biaya langganan. Nah, kemudian di informasi berikutnya diinformasikan bahwa tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan itu dinyatakan dengan Y. Berarti ini tarif per bulan kita bisa tulis Y. Ini bisa ditulis sama dengan, kemudian durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X. Oke, berarti durasi teleponnya dinyatakan dengan X. Berarti ini X. Lalu, biaya berlangganan selama sebulan dinyatakan dengan Z. Oke, berarti biaya berlangganan ini tuh dinyatakan dengan Z. Oke. Oke, dinyatakan dengan Z. Dengan biaya berlangganan sebesar 55.000. Jadi Z-nya ini tidak lain adalah 55.000 rupiah gitu. Nah, kemudian ada pernyataan tambahan lagi yang menyatakan bahwa tarif telepon di wilayah tersebut itu senilai 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Nah, durasi telepon dalam menit itu kan adalah X ya. Oke, durasi telepon dalam menit itu adalah X. Dan katanya
ini lebihnya, oke, lebihnya itu adalah 250 ya, ini 250 lebihnya. Berarti kita bisa tulis X ditambah dengan 250. Oke, ini nih yang ini tambahnya ya tetap ditulis di bawah. Tulis di bawah sini. Ya, berarti kita sudah peroleh nih persamaan Y-nya ya, persamaan tarif teleponnya, yaitu Y sama dengan X dikali X tambah 250 ditambah Z. Cuma di opsi sini, itu tidak ada yang bentuknya seperti ini. Oke, maka ini X-nya harus dikalikan masuk ke sini. Oke, nah kalau kita kalikan, kita tuh akan peroleh Y itu sama dengan X dikali dengan X, dapatlah X pangkat 2, kemudian X dikali 250 dapat 250X, sisa ditambah sama Z-nya, di mana Z-nya ini adalah ini ya, 55.000. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, jadi persamaan fungsi tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 250X ditambah 55.000. Oke, nah sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, jika seorang pelanggan telepon menghabiskan waktu untuk menelpon sebanyak 180 menit, maka berapa tarif telepon yang dibayarkan oleh pelanggan tersebut yang harus dibayarkan? Nah, jadi yang ditanya itu lagi-lagi adalah tarif telepon ya. Nah, ini tarif telepon yang ditanya. Nah, eh, teman-teman, di soal sebelumnya, di soal nomor 4, kita sudah menentukan fungsi tarif teleponnya. Oke, jadi di soal sebelumnya sudah ditentukan fungsi tarif teleponnya yang dinyatakan dalam Y itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 250X ditambah dengan 55.000. Atau ini bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan X dalam kurung X ditambah dengan 250 ditambah dengan 55.000. Nah, yang 180 ini itu adalah durasi, di mana durasi itu disimbolkan dengan X. Berarti ini bisa kita ganti nilai X ini dengan mensubstitusikan 180. Nah, kalau kita untuk memperoleh berapa biaya yang harus dibayar jika durasi nelponnya itu 180. Langsung saja kita substitusikan 180 ke X. Maka kita akan peroleh biaya sebesar 180 dalam kurun 180 ditambah 250 ditambah 55.000. Maka diperoleh 180 dikali dengan 430, oke, ditambah 55.000. Oke, 180 dikali dengan 430 itu sama dengan 77.400. Oke, sisa ditambah lagi dengan 55.000. Oke deh, maka kita akan peroleh Y sebesar 132.400 rupiah. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 ini adalah B. Sekarang kita di soal nomor 6. Jika seorang pelanggan membatasi anggaran telepon sebesar Rp90.000, berapa menit durasi menelpon maksimal agar tidak melebihi anggaran tersebut? Jadi yang ditanya di sini itu adalah durasi menelpon. Oke, berapa menit durasi menelpon? Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwa durasi menelpon itu disimbolkan dengan X ya. Jadi yang ditanya adalah X-nya. Yang ditanya adalah X-nya. X sama dengan berapa agar apa ya? Tarif teleponnya itu tidak melebihi 90.000. Nah, di mana tarif telepon itu Y. Berarti Y-nya harus lebih kecil atau sama dengan Rp90.000. Tidak boleh lebih dari Rp90.000. Oke, dari soal sebelumnya kita sudah tahu fungsi tarif teleponnya itu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 250X ditambah
55.000. Atau Y sama dengan X dalam kurung X tambah 250 ditambah 55.000. Oke, langsung saja kita selesaikan dengan memasukkan ke syarat ini ya, di mana Y-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 90.000. Ini persamaan Y-nya. Tuliskan ya. Berarti Y-nya kita ganti ya. Berarti X pangkat 2, X pangkat 2 ditambah dengan 250X ditambah 55.000. Oke, itu lebih kecil atau sama dengan 90.000. Nah, sekarang ini yang 90.000-nya kita pindah ruaskan ke sini ya. Jadi ke sebelah. Jadi akan diperoleh X pangkat 2 ditambah 250X ditambah 55.000 dikurang 90.000 lebih kecil atau sama dengan 0. Atau ini sama dengan, oke kita pakai tin. Oke, atau ini sama dengan X pangkat 2 ditambah 250X ditambah dikurang 35.000 itu lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi, teman-teman ini sudah ada nih fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Jadi, ini sisa difaktorkan ya. Kita faktorkan untuk menentukan berapa kira-kira nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Pertidasamaan ini, berapa nilai X yang memenuhi. Oke, jadi cara memfaktorkannya adalah cari dua bilangan, kalau dikali menghasilkan minus 35.000, kalau dijumlah menghasilkan 250. Nah, dua bilangan tersebut itu adalah apa ya? Jadi adalah 100, oke, 100, 100 dan berapa? Dan min oh, minus 100, maaf, minus 100 dan 350. Nah, ini kan kalau dijumlah minus 100 ditambah 350 kan diperoleh 250 ya. Kemudian kalau minus 100-nya dikali sama 350, ini diperoleh minus 350, maaf, minus 35.000. Jadi memenuhi ya. Jadi faktornya itu ya X dikurang dengan X dikurang 100 karena minus 100 dikali dengan X ditambah 350. Maaf, 35.000 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh X-nya ini sama dengan 100. Kalau yang ini X-nya itu maaf, ini 300 ya. Oh, wah. Salah deh. Ini 300 ya. 350. Oke, X-nya sama dengan minus 350. Kita hapus dulu supaya. Oke deh. Oke. 350. Oke, jadi kita sudah peroleh ya. X-nya itu sama dengan 100 dan X sama dengan 350. Nah, karena X itu menyatakan tarif telepon, tarif atau durasi menelpon, nah durasi nelpon itu tidak mungkin minus. Jadi, ini sudah pasti salah. Jadi, jawaban yang memenuhi adalah yang ini, X sama dengan 100. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Terus nonton video-video KTD yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.